Lagi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi anil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad hazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa anti'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain termasuk nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang roja, tentang harapan. Jadi di mana Rasulullah SAW itu bersabda bahwa majtama'a fi qalbi abdin fi hadzal mautini illa a'tahullahu maraja wa amanahu mimma yakhafu. Jika keduanya itu adalah takut dan harap, rojak dan khauf berkumpul dalam hati seseorang mukmin pada tempatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang dia harapkan dan membuatnya aman dari apa yang ditakutinya. Nah, harapan kita itu kan surga, yang ditakuti kita adalah neraka. Ampun, namun itu harapan kita hanya itu. Ya surga di dunia, ya surga di akhirat. Sama. Neraka itu ya sengsara nang dunia, sengsara ning. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan dari siksa gitu nih. Kita kepinginnya ya mendapatkan kebahagiaan. Ya, harapan kita ya seperti itu, di dunia bahagia, di akhirat juga masuk surga gitu. Itu kan harapan yang mesti kita pupuk terus setiap hari. Jangan sampai kita itu lengah gitu nih. Jangan sampai kita lengah. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan harapan itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang terkait dengan harapan itu. Di antara yang efektif, waduh, orang jauh ini, orang jauh. Jadi di antara cara yang efektif, ibu-ibu sekalian, untuk menarik harapan adalah merenungi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kesehatan badan, keselamatan tubuh kita. Dan cara lainnya adalah mengingat nasihat dan anjuran atau ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian
apa namanya, ya merasakan apa, ada makanan, ada minuman itu yang kita nikmati itu. Jadi apa, itu harapan kita bisa menikmati makanan, kita bisa menikmati minuman. Itu harapannya ya minuman dan makanan yang kita nikmati di dunia itu nanti juga di akhirat juga seperti itu gitu ya. Ada makanan dan minuman yang kita nikmati senikmat di dunia, bahkan mungkin lebih nikmat lagi kalau di surga kan gitu. Karena di surga kan nggak ada kenyangnya gitu ya, nggak ada kenyangnya, makan terus ya terus, apa semuanya disediakan, apa yang kita minta disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara faktor yang bisa memperkuat harapan kita itu di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hai hamba-hambaku yang berlebihan atas dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Nah, ini Bapak Ibu-ibu sekalian, kita itu tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu punya masa lalu, punya dosa yang menurut kita itu ya, dosanya oke banget itu ya, insya Allah Allah itu maha pengampun gitu, maha pengampun dosa banyak-banyaknya. Kalau kita itu bertobat, insya Allah akan diampuni gitu ya. Inilah apa namanya, satu ayat ini menjadi pegangan buat kita. Okay. Di sini kalimatnya, wahai hamba-hambaku yang berlebihan atas dirinya sendiri. Ini diawali dari itu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah gitu ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa kita gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, itulah harapan kita yang mesti kita pupuk setiap hari. Jadi kalau kita hari ini sudah melakukan kebaikannya terus, dipupuk terus, supaya besok pun juga tetap melakukan kebaikan sampai dengan akhir hayat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura, ini masih terkait dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ar. Ini terkait dengan malaikat. Dan para malaikat itu bertasbih memuji Tuhannya dan memintakan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Malaikat itu bertasbih kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah untuk orang yang ada di bumi. Siapa saja orang-orang yang dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah? Orang yang sedang mencari ilmu nih, orang yang sedang lagi berada di majelis ilmu. Atau itu kemudian orang yang menjenguk orang sakit itu ya. Ya kan? Menjenguk orang sakit. Makanya kalau ada saudara kita sakit dijenguk gitu. Jangan dinengke wae gitu ya. Itu kemudian firman Allah lagi di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-16. Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Demikianlah Allah menakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Jadi kita itu mestinya ada harapan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksanya. Jangan sampai kita berharap kepada Allah, jangan sampai kita itu malah mendapatkan siksa gitu nih. Terus kemudian
di dalam keterangan di sini ayat tersebut menakuti orang yang beriman dengan neraka. Namun di sini keterangan di sini ya di kitab Ihya Ulumuddin ini, sesungguhnya neraka itu hanyalah untuk orang kafir. Karena neraka memang diciptakan untuk mereka, untuk orang-orang kafir. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Ummati ummatun marhumatun. Ummati ummatun marhumatun. La azaba 'alaiha fil akhirah. La azaba 'alaiha fil akhirah." Kata Nabi. Assalamualaikum. Monggo. Alhamdulillah. Monggo. Yang kasih Bu. Kula ulangi ini sabda Nabi SAW, ummati ummatun marhumatun, la azaba 'alaiha fil akhirah. Umatku merupakan umat yang dikasihi. Umatku merupakan umat yang dikasihi, kata Nabi. Tidak ada siksa bagi mereka di akhirat. Rano siksa di akhirat. Jadi umat Islam itu insya Allah, umatnya Nabi SAW itu insya Allah masuk ke dalam surga semuanya. Amin ya Rabbal. Dan itu kita harus yakin tuh. Ya harus yakin. Tadi diawali dengan ayat yang ke-53 di surat Az-Zumar itu, pegangan kita itu. Jadi kita itu suka melampaui batas terhadap diri kita sendiri, tapi kita nggak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah itu maha pengampun, gitu kan? Maha pengampun. Nggak usah, wah aku ini nggak diampuni, nggak usah. Allah itu maha pengampun. Nah, terkait dengan hadis ini, ibu-ibu sekalian, ada ada sebuah hadis yang terkait dengan masalah ini, yang menjelaskan tentang masalah hadis ini. Nabi mengatakan tidak ada siksa bagi mereka di akhirat, yaitu bagi umatnya Nabi SAW. Ini hadisnya panjang, ini tapi diriwayatkan oleh riwayat dari Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa ada seorang Badui itu dulu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang akan mengurus perhitungan amal makhluk pada hari kiamat kelak? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah Azza wa Jalla. Apakah dia sendiri? Kata orang Badui itu. Nabi menjawab, ya. Lalu Badui itu tersenyum. Wong Badui ini, wong gunung ini, gitu. Mesam-mesem, itu nih dikisahkan di hadis ini. Mesam-mesem, sehingga Nabi SAW bertanya, kenapa kamu tertawa wahai Badui, gitu ya? Karena orang yang dermawan suka memaafkan, dan jika ia menghitung, ia akan mentolerir jika ada kekurangan. Ini kalimatnya Badui itu ketika ditanya, kenapa kamu tertawa? Dia menjawab, karena orang yang dermawan. Monggo. Boleh. Ini bacaan sini. Seperti ya. Seperti. Ya. Monggo Ibu. Apa? Berarti juragan. Juragan bordir. Kita lajengaken nggih. Orang Badui itu, dia ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tertawa wahai Badui? Orang Badui itu menjawab, karena orang yang dermawan itu suka memaafkan, dan jika ia menghitung, ia akan mentolerir jika ada kekurangan. Ini bahasanya Badui. Nabi SAW kemudian bersabda, perkataan Badui itu benar adanya. Ingat, tidak ada yang lebih dermawan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah yang maha dermawan di antara para penderma. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, Badui itu benar-benar ngerti. Jadi Badui itu benar-benar
mengerti terkait dengan firman Allah yang ada di hadis qudsi yang berbunyi sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului amarahku. Jadi orang Baduy itu nggak khawatir kalau kita itu besok yang menghisap itu Allah, karena Allah itu maha pemaaf gitu ya, maha pemaaf. Ini yang gue santai gitu ya. Karena kita kan ditanya sepuh polisi, sekali teko kalau polisi ini sepuh, itu mesti. Tapi dengan Allah kita mestinya Allah itu maha pengampun, maha penyayang lagi gitu kan, dan maha dermawan gitu. Maha dermawan, makanya Baduy itu guyang-guyu gitu. Dia nggak khawatir terkait dengan apa yang nanti di akhirat itu ketika dihisab. Ini orang Baduy itu walaupun orang gunung tapi dia cerdas gitu. Tapi dia cerdas, pertanyaannya itu cerdas. Nah, itu terkait dengan rojak Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu, ya harapan kita adalah mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak usah khawatir dengan apa yang sudah kita perbuat masa lalu gitu ya. Semua pasti punya masa lalu gitu. Tapi kan kalau hari ini kita perbaiki gitu, hari ini kita perbaiki, kita nggak usah khawatir ini itu dan lain sebagainya. Wis Allah itu maha pengampun, maha penyayang, gitu saja gitu ya. Pegangan kita adalah surat Az-Zumar gitu. Az-Zumar ayat yang ke-53. Iya. Nah, kalau kita itu masih mengingat-ingat yang lalu terus nanti terbebani, akhirnya jadi malas kabeh kan itu, malah menumpuk dosa akhirnya gitu kan. Udah ya, Allah maha pengasih, maha pengampun. Itu terkait dengan roja nih, harapannya. Yang sekarang itu adalah khauf. Khauf itu rasa takut, roja dan khauf kan gitu. Yang sekarang adalah khauf, rasa takut. Jadi ketahuilah ibu-ibu sekalian, rasa takut dan harap ini merupakan dua tali kekang yang menuntun orang yang tidak bisa merasakan keindahan kebenaran. Tidak bisa merasakan keindahan dan siapapun yang telah menyaksikan kebenaran itu, keadaannya akan meningkat dari keadaan takut dan harap. Inilah yang diisyaratkan oleh perkataan Al-Wasiti. Rasa takut merupakan tabir antara Allah dan hamba. Ada tabir antara Allah dan hamba. Jadi kalau kita itu takut kepada Allah, buka itu tabirnya. Nanti kita akan berdoa kepada Allah tanpa ada tabir gitu ya. Yang telah kalau kita itu punya rasa takut kepada Allah. Dan mestinya begitu. Ya kan Nabi mewanti-wanti kepada kita untuk takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita ada. Gitu nih. Jadi rasa takut ini harus ada dalam diri kita ketika kita itu dimanapun gitu, dimanapun dalam keadaan apapun gitu, takut kepada Allah gitu nih, jangan takut kepada manusia gitu ya. Itu sia-sia kalau kita takut kepada manusia. Kita takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar hati itu diliputi rasa takut, ini kata Imam Al-Ghazali, agar hati diliputi rasa takut kepada Allah yang akan menumbuhkan harapan. Ini ada beberapa caranya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan beratnya siksa dan perhitungan amal. Nih, supaya ada rasa takut, ben timbul rasa takut dalam diri kita itu. Kon merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan beratnya siksa dan perhitungan amal. Ini ada bawa Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, ada ya. Nah, itu dibaca Bu Sinten.
Bu sinten Bu? Bu Siti. Abasa Bu, surat Abasa ayat 34 sampai ayat 37 Bu. Diwaos niku artine Bu. Ya ini sing anu mawon sing pendek-pendek mawon. Bisa. Tentang apa sakit di tempat? juz 30. Miko Bu, miko. Oh ini. Surat nomor 80. 90 ke 80. Setelah 30 Al-Anbiya An-Nasiyat, Atawir anak Abasa ayat yang ke-34. Abasa sedurunge Atawir. Nah, niku Abasa. Sebelumnya Atawir. Atawir sebelumnya. Bunding ini pun siap nih bunding. Oh ini apa sih? Ayat berapa? 34 sampai 37. 34 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwaso ini? Iya. Gimana Bu? Yang mana? 34. Yauma yafirul mar'u min akhihi min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nun yughni. Nah, itu okay. Artinya Bu, Artinya pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Oke. Itu diantaranya kita merenungi ayat-ayat yang seperti itu terkait dengan apa namanya siksa dan perhitungan amal. Oke. Jadi kelak di akhirat itu manusia itu lari dari saudaranya. Melayu, misah sekolah saudaranya, bahkan dari ibu dan bapaknya, gitu, wasahibatihi wabani dari istri dan anak-anaknya misah, misah dewe, gitu, likul imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, gitu, setiap orang dari mereka itu pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, sibuk dewe. Gitu. Kalau di Riyadhus Shalihin itu diterangkan tentang tentang bab khauf ini, nggak perlu takut itu, nanti di akhirat itu semua manusia itu laki-laki perempuan itu telanjang semua dan tidak hitam. Ada seorang sahabat yang bertanya, Aisyah bertanya, wahai Nabi, apakah besok di sana kan pada telanjang tuh, enggak saling melihat auratnya, ya. Kemudian Nabi menjawab, semua urusannya dewi-dewi, seorang ngurusi aurat, seorang ngurusi aurat, ngurusi awake dewi, gitu ya. Kalau nanti ada yang keringatnya itu semata kaki, sebetis, selutut, sepinggang, sedada, seleher, bahkan ada yang sampai tenggelam. Ya, bahkan nanti ada yang tenggelam itu. Ya itu kalau kita membayangkan seperti itu kan, ya kan terserah Allah kan, gitu. Oh itu padahal nanti matahari itu didekati satu-satu kan. Tapi ada saya pernah mendengar kisah itu. Nanti di akhir di padang mahsyar itu hisabnya paling lama cuma 2 jam. Cuma 2 jam saja. 2 jam itu 2 jamnya akhirat, gitu ya. 2 jamnya akhirat. Iya, itu set gitu ya. Udah. Kan nanti sudah ketahuan orang-orang mukmin, orang-orang sama kan sudah ketahuan nanti. Wis kamu mau giring-giring surga gitu ya. Iya, gitu. Kenapa?
Iya, hisab, itu kan yang di yaumul hisab itu kan orang-orang muslim semua kan. Kalau orang kafir udah langsung neraka. Iya, neraka tanpa hisab gitu ya. Itu orang kafir kan gitu ya. Surga tanpa hisab bisa tuh Pak Ustaz. Bisa, iya. Bisa saja. Kita masih punya peluang kok gitu ya. Masuk surga tanpa hisab gitu ya. Nah, ya. Caranya Syaratnya ya jadi mujahid itu kan itu ya. Syaratnya matinya syahid kan gitu. Tempo hari saya pernah menyampaikannya, syaratnya itu jangan belum pernah minta diruqyah gitu ya. Minta diruqyah itu untuk dirinya sendiri itu menghilangkan peluang untuk masuk surga tanpa hisab gitu ya. berarti sama harapan nih. Tapi kalau ruqyah itu nggak boleh. Minta untuk sendiri gitu ya. Mau saya diruqyah gitu ya. Nah itu nggak boleh. Tapi nek diruqyah Kalau sudah bertobat, tetap. Iya, maksudnya peluangnya kan sudah nggak ada gitu loh. Yang orang lain Ya. kan mbak dilihat kayak Nah, minta sendiri. Nah itu kan bukan dosa. Minta diruqyah itu bukan dosa, tapi kehilangan kesempatan, peluang untuk masuk surga tanpa hisab. sekarang banyak nih ruqyah. Nah, ya, banyak bu. Jinnya juga banyak sekarang canggih-canggih kok, gitu ya. Jinnya canggih-canggih ya, sekarang semakin canggih, ya nggak apa-apa. Emang itu disarankan gitu ruqyah sendiri. Karena ruqyah sendiri kan dengan baca Al-Quran itu otomatis itu meruqyah sendiri. Jadi kalau kita itu mau tidur, sebelum tidur itu kalau bisa witir dulu, yang dibaca 5 surat Al-Baqarah yang pertama itu Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, rakaat pertama, rakaat keduanya ayat kursi, rakaat ketiga yang terakhir 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun itu. Nah itu meruqyah, otomatis meruqyah dirinya sendiri itu. Kalau belum hafal sambil baca itu nggak apa-apa. kalau baca, Sambil baca nggak apa-apa. Al-Qurannya taruh depan gitu ya, gede gitu ya. Ini Pertama kayaknya apa? Alif Lam Mim ayat 1 sampai 5. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiganya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanah Rasulullah. Oke. Nek apale dari yang pertama maksudnya Enggak apa? 3 ayat terakhir Bu. Nah 3 ayat terakhir ya, Bo. Apalnya nek Dan dipedot malah jadi lali gitu urutannya. Iya. Ayat kursi itu kan biasa ya kita baca ya. Di acara-acara. Kalau kita tahlilan, yasinan itu mesti dibaca. Iya. Mesti dibaca. kalau saya kalau terus baca Al-Baqarah, Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. ayat kedua, ayat ketiga, baca lagi terus diletakkan, terus Enggak apa-apa. yang dulu ya. Mending dia Bu. Ini di fotokopi tembok nih buang. Lah, penak malah. Mungkin malah sketch. Mungkin buat nopo-nopo. Kalau kita mau meruqyah sendiri seperti itu. Tapi saya nek Twitter sehabis tahajud. Ya alhamdulillah ini sakit. Tapi kalau bisa kan gitu. Ayo diusahakan. Ya. Ya, nek juara kata wajib. Ini Kalau bisa bangun malam, dipastikan bisa bangun malam terus, alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap ketika mau tidur itu dalam keadaan bersih dan suci. Jadi ketika mau tidur tuh jangan langsung brek gitu, ya ke kamar mandi dulu, bersih-bersih, wudu gitu. aku tak usaha kayak bisa jiwa aku tenang tak usaha gitu dua Ya, harus bisa. Wudu, masa orang ngajeng isa
Apa ajeng sareng? Oh. Ana pun mapan mboten napa. Sing penting ajeng mapan lho, ajeng mapan, ampun pun kraos ngantuk ngono to, lajeng beres-beres ing kamar mandi. Untuk pun ajeng mapan. Ana pun mapan. Gitu. Biasa kalau mau tidur kan baca itu tuh ayat kursi, terus kul itu 3 kul itu tuh. Nah, betul nopo Bu. Sing penting pun tidur itu dalam keadaan suci, gitu, bersuci. Gitu nih. Jadi itu ibu-ibu sekalian. Ya kan itu biasa dibaca tuh. Itu juga loh itu apa namanya ayat kursi itu ayat ruqyah yang paling ampuh itu sebenarnya. Jadi dia itu bisa mengusir jin, bahkan bisa membunuhnya. Ayat kursi itu Bisa membunuh. iya, jadi bukan hanya mengusir saja, tapi bisa buat membunuh itu. Ayat kursi itu saking dahsyatnya ayat kursi itu ya, dahsyatnya. Makanya setan itu kalau dibacakan ayat kursi itu mesti lari. Sing orang Melayu itu kan setan dari bentuk manusia. Orang putih. Aku hafal kan ya. Wah, aku hafal ayat kursi kan. Om Jumat biasa maca aku. Katanya kan setan Mati Bu, setan itu juga mati. Iya. Ya mati Bu, setan kok. Kalau yang hidup ya, kan ada yang mati. Makanya kita itu kan dilarang ya membuang air yang masih panas yang mendidih ke saluran air itu. Itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena di situ biasanya bersarang para setan. Setan itu anak-anaknya. Kalau dia mati, dia marah orang tuanya. Anak-anaknya pada mati kena air itu, dia marah. Jadi bisa menyurupi orang yang. Jadi kalau mau buang ya dikasih air dingin dulu, gitu. Jangan langsung air panas. Misalkan habis ngerebus telo, misalkan telonnya diangkat, banyunya langsung buang ini. Jangan begitu, Bu. Jangan. Nah, aku sampai melendongan ini. Ya pokoknya didiamkan dulu supaya tidak apa namanya membunuh anaknya setan itu. Nah, setan itu mesti bertempat tinggal di tempat-tempat yang kotor-kotor itu, gitu nih. Itu yang pertama nih, kita baru baca itu nanti sudah 4:30. Ini terkait dengan rasa takut nih. pakai putih. Jadi itu apa namanya cara ya kalau kita bisa punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang beratnya siksa dan perhitungan amal kelak. Supaya kita itu punya rasa takut kepada Allah, tumbuh rasa takutnya itu. Gitu. Kemudian merenungi kehinaan diri kalau dinisbahkan pada keagungan dan keluhuran Allah. Seperti firman-Nya di dalam Al-Quran, haulai fil jannati wala abali wa haulai finnari wala ubali. Mereka akan berada di surga dan aku tidak peduli, dan mereka yang lain akan berada di neraka dan aku tidak akan peduli. Jadi firman Allah ini menjadi pegangan kita untuk merenungi kehinaan diri. Ya jangan-jangan kita itu nanti ada di neraka. Kalau sudah di neraka Allah tidak peduli. Gitu nih. Nggak peduli lagi dengan kita. Sudah ngomong neraka. Kecuali nanti ada yang menolong gitu ya, ada yang beri syafaat gitu ya, anaknya atau amalnya gitu ya, atau temennya dan lain sebagainya itu ya. Nah itu nanti beda lagi. Tapi yang jelas
wis dikodok dhisik gitu ya. Iya, makanya itu barokahnya orang yang sering ngaji, punya banyak teman itu kan begitu. Harapannya nanti di akhirat itu ya saling golei gitu ya. Saling menanyakan gitu ya. Kok orang Bu Nurul, orang Bu Nova gitu ya. Dicari gitu ya. Dulu saya pernah bermajelis dengan mereka berdua, kenapa belum sampai sini ya Allah gitu ya. Oh ternyata di neraka gitu Allah gitu nih. Gitu. Kemudian yang ketiga agar hati itu kita itu diliputi rasa takut kepada Allah. Yang ketiga adalah mengetahui bahwa kalau seorang melakukan kejahatan, meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya, maka ia layak mendapatkan hukuman dan siksa yang sangat gede. Maka jangan sampai kita itu meninggalkan perintah Allah. Gitu, larangan-larangannya jangan kita terjang. Gitu, kita sebisa mungkin mastok-toktum gitu ya, semampu kita untuk bisa melaksanakan perintahnya Allah. Gitu, sholat kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya sambil berbaring gitu wis ngono wae gitu, kepenak kan gitu, nggak usah dipaksa gitu Allah nggak bisa sholat berdiri lama-lama ya pakai kursi kan sekarang kan sudah ada itu ya, semua sudah bisa insya Allah gitu. Karena amalan-amalan yang menjadi barometer, menjadi ukuran kita itu orang yang beriman kepada itu sholat. Udah itu perintahnya sama, nggak bisa puasa sunnah Senin Kamis dan lain sebagainya itu nggak masalah, sementing sholatnya tertib bagus gitu ya, jangan sampai ditinggalkan gitu nih. Facebooknya 5 waktu itu kita upayakan di awal waktu gitu nih, dengan semampu kita, tentunya ya harapannya sempurna gitu nih, harapannya sempurna. Itu ibu-ibu sekalian, ini masih panjang pembahasannya, nanti nggak nyandak baca Qur'annya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini masih di hakikat rasa takut atau khauf itu. Kalau roja sudah selesai gitu ya. Ini pembahasannya, nanti kita akan berlanjut di yang khauf itu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu sekalian, nanti kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran. Monggo ibu-ibu diunjuk rumiyin, kula nggak jeneng, kula nggih kata sewa aku selak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ngomong Bu? Niku lho niku. Niku genan gen sikil niku. Gen sikil. Nah niku. Wira Bu, saniki Wira. Bos. Bos. Amin. Lagi dulu makan bulu mau. Dari puasa ini 20 tahun. 20 tahun Ibu ya? Masya Allah. Oke ibu-ibu, kita buka Al-Quran pun. Nanti kita cek alif lam mimnya ya, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Kemarin sudah ayat 1 sampai ayat 5 yang alif lam mim. Kita baca Al-Fatihah, lajeng kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dulu nggih. Napa jeng sak lembar niku 16. Ya nanti ngecek di alif lam mimnya itu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 nanti kita cek. Nonton nggih? Nanti ini Al-Fatihah, kemudian ayat 1 sampai 5 disambung ayat 6 sampai 10. Nonton nggih? Moga ibu-ibu sekalian kita ta'awudz dan bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, monggo sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya Pak Bambang, ini dibaca yang terakhir baca panjang tuh. Nggih. Saya Humul muflihun, ngoten nggih. kan pengen dulu. Nggih. Kula nggih, ayat yang ke-6 dugi sedasa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Monggo. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hishawatu wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimu'minin.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Akhirnya pendek nih kuwi. Akhir atau nggih? Sampun akhir sampun. Akhir. Dipun ulang monggo. Wa minan nasi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Gua sarang saking innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kita cek bacaan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ajeng saking kiri riyin apa ajeng saking kanan? Kiri. Mriko. Niki terakhir nggih. Mriki kiri berarti. Enggak Bu. Ayat 1 sampai ayat 5 Bu. Ayat 1 sampai 5. Dari kelamin nggih. Kelamin di ayat gangsal niku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nggih, monggo dilanjut. Ayat 6. Nggih, alif lam mim nggih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, mimmanya panjang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa fil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Solata. Yuk minuna namanya itu panjang apa pendek? Yang mana? Yu'minuna walladzina yu'minuna pendek. Iya. Muflihun. Nah ini ibu-ibu sekalian, kalau ini kan sudah ada model ini, kayaknya sudah hafal ini ya, gampang kayaknya untuk menghafal 5 surat Al-Baqarah. Nyekluk nih gue, nyekluk nih gue ya. Ya nanti dianu saja, pelan-pelan sambil dirasakan gitu, huruf-huruf yang nyekluk itu, ain, qaf, gitu nggih, to, ngoten nggih. Ha, sya. Ketemu di ayat ini mau narik gini khusus. Yang penting so gitu aja gitu ya. Wa yuqimunas shalah gitu ya. Yang penting so gitu ya. Ibu-ibu sekalian, ini di surat Al-Baqarah itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan At-Tirmizi itu di Rasul bersabda bahwa jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya jangan sampai rumah kita itu tidak buat membaca Al-Quran. Kita kalau baca Al-Quran itu di rumah, dibiasakan baca di dalam rumah itu membaca Al-Quran. Oke. Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya setan itu lari terbirit-birit keluar rumah ya, keluar dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surat Al-Baqarah gitu. Jadi gampang kalau mau meruqyah rumah, tinggal dibacakan aja surat Al-Baqarah 1 sampai selesai. 1 sampai selesai. Ya 3 jam lah gitu. 3 jam. 3 jam. Mas Giri. Ya. Kalau mau bertiga, ya saya juz 1, juz 2, juz 3 gitu ya. Kalau buka YouTube gitu. Murotal enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Ya. Senang bacaan kita. Mau kita mendengarkan sama membaca ada beda kan? Mendengarkan kaset gitu ya, YouTube beda. Kalau membaca itu nutrisi hati, otomatis seluruh anggota tubuh itu kena manfaatnya dari Al-Quran itu. Betul apa? Membacanya keras dalam rumah nggak apa-apa. Ya, iya, nggak apa-apa. Lebih baik mendengarkan itu, nggak apa-apa. Di style kayak itu lebih baik. Gitu nih. Ustaz, rakaat pertama Al-Ibrahim sampai 5. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga itu ayat terakhir. Ya, boleh dari situ, boleh 2 ayat. Amanah Rasul gitu. Tapi kan doa yang 3 ayat terakhir ya. Iya. Al-Baqarah itu. Kan ada. Berarti orang 3 ayat kan. Oke, sampun nggih Ibu sekalian, kita akhiri dengan bacaan tasdik nggih. Shadaqallahul azim. Akhir dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah ini